di tengah perayaan Tahun Baru Imlek yang berdekatan dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebuah masjid unik di kota Bandung kembali menjadi perhatian. Berbalut warna merah dan ornamen khas Tionghoa, Masjid Lao Tse 2 Bandung menjadi simbol harmoni budaya. Halo penonton PR, sekarang saya sedang berada di depan masjid yang tidak seperti masjid pada umumnya, tepatnya di Masjid Lao Tse 2 yang sekilas seperti bangunan kelenteng dengan hiasan lampion merah khas Tiongkok. Masjid ini didirikan pada Januari 1997 oleh Haji Ali Karim, Muslim keturunan Tionghoa dan menjadi masjid tertua bagi komunitas Muslim Tionghoa di kota Bandung. Wah, di sini didominasi dengan merah-merah ya. Penasaran gak sih apa sih filosofi dari bangunan ini dan apa sih perannya bagi masyarakat Bandung? Yuk kita berbincang langsung dengan Koko Rahmat. Baik, memang Masjid Lao Tse 2 Bandung itu tidak lepas dari Masjid Lao Tse 1 yang ada di Jakarta, di mana Masjid Lao Tse 1 di Jakarta itu mungkin karena posisinya di daerah Pecinan ya, banyak teman-teman dari keturunan, maka Masjid Lao Tse 1 itu mungkin pengurusnya atau jamaahnya ataupun yang ikhlas syahadatnya atau para mualafnya itu kebanyakan dari keturunan gitu. Awalnya memang Masjid Lao Tse 1 itu untuk menjembatani teman-teman kita yang warga keturunan untuk belajar agama Islam atau ingin masuk agama Islam gitu. Nah itu tahun 1991, kemudian tanggal 12 Januari 1997, Lao Tse 1 Jakarta yaitu keluarga Yayasan Haji Karim Uy buka cabang di Jalan Tamblong nomor 27 ini. Beberapa bulan ini teman-teman warga negara asing dari Korea banyak yang ikhlas syahadat di Masjid Lao Tse 2 Bandung. Makanya masjid kita masjid yang menerima terbuka ya siapapun yang datang tanpa melihat suku, ras, golongan, agama manapun saja gitu. Nah, Masjid Lao Tse 2 Bandung itu mengusung tema rahmatan lil alamin dalam konteks hubungan sosialnya. Kalau untuk akidah, untuk spiritual mah sudah pada maklum ya, lakum dinukum waliyadin. Seperti itu konsepnya. Selain memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang khas, Masjid Lao Tse 2 Bandung juga menjadi ruang ibadah bagi jamaah mu'alaf dari berbagai latar belakang, seperti Masti yang setia menjadi jamaah masjid ini. Saya lama di sini, masuk Islamnya tahun 2017. Saya berasal dari Sumatera Utara. Kenapa saya masuk Islam? Mungkin karena lingkungan pertama. Lingkungan kiri kanan depan belakang itu kebanyakan Muslim. Sekolah saya SD Muslim, SMP SMA pun Muslim. Jadi emang tertariknya kayak gitu. Butuh 3 bulan awalnya untuk bisa belajar bersama Koko Rahmat di sini DKM Masjid Lao Tse, tadabbur Al-Quran, belajar wudhu, belajar sholat, semuanya di sini di Masjid Lao Tse 2 Bandung. Pertama itu dari dari media sosial, pertama dari Google. Pertama itu pengen belajar tentang Islam, ya kan, keluarlah Masjid Lao Tse 2 Bandung. Menariknya itu di sini tentang keragaman. Kelihatannya dari luar kayak Chinese gitu ya, tapi di dalamnya ragam-ragam banget. Ada yang dari Sumatera, dari luar Jawa, pokoknya semuanya ngumpul di sini. Apalagi kalau hari Ahad. Hari Ahad pasti banyak banget gitu ya teman-teman sesama mualaf belajar tahsin itu. Selain Masti, ada Andre yang turut menjadikan masjid ini sebagai ruang belajar dalam mengenal Islam. Saya mulai memeluk agama Islam itu dari tahun 2003. Alasan utamanya sebenarnya karena saya akan menikah saat itu gitu. Saya mulai mencari agama Islam itu seperti apa itu, sampai saya tanya-tanya mungkin ke orang-orang sekitar, orang dekat saya, ke saudara saya gitu. Dan menunjuklah ada Masjid Lao Tse di Jalan Tamblong di Bandung ini, yang memang ternyata senternya para mualaf. Dan di situ saya dibimbing dengan rutin sama ketua DKM kita, dibimbing untuk ikut tadabbur, ikut ngaji, ikut tahsin gitu. Yang rutin sudah saya jalankan kurang lebih 1 tahun ini. Kita seperti kayak saudara gitu loh, saling melengkapi gitu loh, saling melengkapi. Makanya itu yang saya merasa nyaman di sini gitu. Buat tetehnya.
tak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga menjadi kebersamaan dan pembelajaran bagi jemaah dengan latar belakang yang beragam. Salah satunya Cici Niar sebagai salah satu pengurus Masjid Laut Sedua Bandung. Karena kami dari desain fasad luar juga kan memang unik, kayak khas ke Chinese ya, kayak kelenteng kalau orang bilang. Sama nanti kita juga ada bagi-bagi sembako buat mualaf binaan kita, terus masyarakat lingkungan sekitar, sama duafa, sama fisabilillah. Hingga Februari 2026, Masjid Laut Sedua Bandung telah mendampingi sebanyak 353 mu'alaf dari berbagai latar belakang, menjadikannya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar dan pembinaan yang inklusif. Masjid Laut Sedua Bandung menjadi bukti bahwa perbedaan budaya dapat berpadu dalam satu nilai keimanan. Dari Kota Bandung, saya Abigail bersama tim PRFM melaporkan.